Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, manajemen 20A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai membangun merek yang kuat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian merek. Menurut Kotler dan Keller, berdasarkan Asosiasi Pemasaran Amerika, mendefinisikan bahwa merek atau brand merupakan sebuah nama, desain, simbol, ataupun fitur-fitur lain yang membedakan suatu barang atau jasa dengan yang lainnya. Bentuk hukum dari suatu brand adalah merek dagang atau trademark. Suatu brand dapat menunjukkan pada suatu jenis barang, kelompok barang, ataupun seluruh barang yang ditawarkan oleh suatu produsen atau penjual. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengartikan merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf atau angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Berikut beberapa contoh brand-brand ternama. Ada yang menggunakan brand nama, brand simbol, atau gabungan dari keduanya dengan beberapa warna, seperti Google, Windows, Apple, Amazon, dan sebagainya. Untuk menetapkan brand, maka perlunya diferensiasi atau daya pembeda dari brand atau merek tersebut, seperti memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan produk perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Sedangkan diferensiasi dapat bersifat fungsional, rasional, atau nyata, yaitu yang berhubungan dengan kinerja dari produk atau merek tersebut. Sedangkan fungsi lainnya yaitu sebagai simbolis, emosional, atau tidak nyata, yaitu berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek tersebut terhadap konsumennya. Kemudian ada peran merek, mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja, janji, value, perfection. Kemudian ada menyederhanakan pengembalian keputusan untuk mengurangi resiko. Kemudian ada manfaat brand merek yang kuat, yaitu yang pertama yaitu ada sarana identifikasi, kemudian ada bentuk proteksi hukum terdapat terhadap fitur atau aspek produk yang unik, kemudian ada signal tingkat kualitas bagi pelanggan untuk menciptakan kesetiaan, kemudian ada sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing, kemudian ada sumber keuntungan kompetitif, sumber pendapatan finansial, dan kemudian ada kunci sukses ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Kemudian yang kedua ada perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek atau brand knowledge terdiri dari semua pikiran, peranan, citra, pengalaman, karakter, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Kemudian yang ketiga yaitu ada respon diferensiasi dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa cara dalam menciptakan perbedaan. Di sini yang pertama yaitu ada keunggulan volume atau jumlah penjualan. Jumlah penjualan juga menjadi faktor dalam pembeda perbedaan. Yang kedua yaitu ada keunggulan pemrosesan dan teknologi pengolahan. Dari mulai
prosesnya sampai pengolahannya itu juga berbeda. Yang ketiga yaitu ada keunggulan dan konsistensi kualitas produk dan kemasan. Dari mulai produk, kemasan, dan kualitas juga berbeda. Yang keempat juga adanya faktor individu pemilik. Untuk pemilik sendiri itu biasanya ada sektor swasta dan sektor pemerintah. Kemudian yaitu memiliki kemampuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing dan produknya sendiri. Ada juga tentang konsumen yang spesifik. Dalam spesifik di sini yaitu adanya loyalitas dalam konsumen membeli produk kita. Yang terakhir yaitu ada unsur sejarah panjang yang melekat pada produk atau perusahaan. Dari mulai produknya sendiri ataupun perusahaannya sendiri itu memiliki sejarah. Untuk selanjutnya yaitu ada kriteria pemilihan nama merek. Nah, dalam pemilihan nama merek juga memiliki kriteria. Yang pertama, merek itu harus unik. Dalam artian unik di sini bisa diingat. Yang kedua, singkat dan padat. Jadi, yang penting unik dan singkat agar bisa mudah diingat dan juga mudah diucapkan. Kemudian, merek juga harus sesuai dengan jenis ataupun kategori produk. Dan ada juga konsisten dengan strategi positioning dan harus memiliki makna yang positif, tidak boleh negatif. Kemudian ada tahapan untuk menciptakan brand yang kuat. Yang pertama itu ada brand awareness, yaitu pengenalan konsumen atas suatu merek produk. Yang kedua itu ada perceived quality, yaitu penilaian konsumen atas keunggulan kualitas secara keseluruhan. Produk di sini harus berkualitas dan memiliki nilai ataupun mutu. Yang ketiga yaitu ada brand association, yaitu terkait dengan memori konsumen terhadap sebuah merek produk. Memori konsumen juga harus memiliki suatu ingatan untuk mengingat produk tersebut. Yang keempat yaitu ada brand loyalty, yaitu ketertarikan konsumen terhadap. Perkenalkan, nama saya Lorena Tepu. Di sini saya akan menjelaskan slide yang berikutnya. Ruang lingkup penetapan merek terdiri, yang pertama adalah penetapan merek atau branding, menciptakan perbedaan antar produk kepada konsumen. Yang kedua, penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Yang ketiga, agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan ada perbedaan. Berarti, perbedaan merek sering berhubungan dengan yang pertama, atribut atau manfaat, yaitu 3M, Gillette, dan merch. Terus yang kedua ada saran yang tidak berhubungan langsung dengan produk, seperti Gucci, LV, dan Chanel. Nah, yang terakhir, penetapan merek hampir selalu dapat diterapkan di mana konsumen mempunyai pilihan. Yang selanjutnya, jenis-jenis merek. Terdapat 3. Yang pertama adalah merek dagang. Adalah merek yang digunakan pada barang yang akan diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang lainnya. Nah, yang kedua ada merek jasa, yaitu adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Yang ketiga ada merek kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membeda-bedakan dengan barang atau jasa yang sejenisnya. Yang harus diperhatikan oleh pebisnis yaitu 1. Memperhatikan identitas merek. Yang kedua, mendalami makna merek. Yang ketiga, memahami respon konsumen terhadap merek. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan merek dengan konsumen. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan merek. Terdiri dari yaitu 1. Brand extension atau peluasan merek. Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi pada kategori produk yang baru, contohnya yaitu merek sabun.
yang memperluas mereknya pada kategori produk sampo. Yang kedua yaitu multi-brand atau banyak brand. Strategi pengembangan merek ini meluncur banyak merek pada suatu macam kategori produk yang sama. Contohnya yaitu PT Unilever Indonesia memiliki 3 macam merek untuk kategori produk sabun mandi yaitu Lifebuoy dan Dove. Dan yang terakhir yaitu New Brand atau merek baru. Strategi pengembangan merek ini menggunakan merek yang benar-benar baru untuk peluncuran produk baru perusahaan, contohnya Coca-Cola Indonesia. TBK peluncuran merek Christie untuk produk minuman yaitu teh dalam kemasan botol dengan aroma melati.